Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para P3K, PNS, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya, channel Praetno Berbagi, yang akan membagikan informasi-informasi yang menggembirakan ya. Tentu saja ini penting untuk disimak. Untuk itu silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya terlebih dahulu ya. Mari kita simak bersama informasi yang akan saya bagikan, yaitu skema pensiun PNS mau dirombak. Ini untung dan ruginya. Nah, seperti apa skema baru ya untuk para pensiunan PNS? Mari kita simak bersama. Dari Jakarta, CNBC Indonesia, pemerintah berencana merombak sistem pensiun aparatur sipil negara atau ASN, termasuk pegawai negeri sipil atau PNS. Pengamat kebijakan publik melihat ada sisi positif dan negatif dari rencana ini ya, dari wacana ini. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti ya, Trubus Rahadiansyah ya mengatakan pemberian dana pensiun yang langsung ya digelontorkan kepada para pensiunan ASN tentu lebih memberikan kesejahteraan. Dia menilai uang pensiun bisa dipakai untuk modal usaha ketimbang hanya disimpan di kas negara. Nah ini, jadi ada keuntungannya kalau ini dibagikan secara full ya, hingga mencapai 1 miliar ya. Tentu saja ini akan bisa juga dimanfaatkan oleh para pensiun untuk modal usaha ya. Kalau saya lebih cocok langsung bayar semua saja, mereka bisa usaha atau bisnis. Ini kata pengamat ekonomi ya, kebijakan publik. Nah, perlu diketahui pembayaran uang pensiun ASN saat ini menggunakan skema Pay as you go. Secara ringkas, dalam skema ini dana pensiun ASN diperoleh dari iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok yang dikelola PT Taspen. Sementara sebagian lainnya berasal dari APBN. Dana pensiun ini nantinya akan diberikan per bulan kepada PNS yang sudah pensiun sebesar gaji pokok jabatan terakhir. Masalahnya, skema pensiun yang sebagian diambil dari kas negara ini dianggap memberatkan APBN, terlebih ya dengan tren aging population yang diperkirakan akan terjadi di kalangan ASN Indonesia. Selain itu, pemberian uang pensiun berdasarkan gaji pokok terakhir juga terlalu kecil. Jadi nilai manfaatnya terlalu kecil ya. Maka itu pemerintah berencana merombak skema ini. Perombakan itu juga termuat dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 yang menjadi acuan penyusunan APBN untuk pemerintahan baru Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen itu, pemerintah memang belum menjabarkan skema pengganti sistem Pay as you go, namun isu perombakan skema Pay as you go ya, ini isunya ya, perombakannya sebenarnya sudah lama ya mencuat. Salah satu skema yang ingin ditawarkan adalah full funded.
Dalam skema ini, dana pensiun bagi para ASN akan dipotong dari gaji dan kas negara selaku pemberi kerja. Nantinya seluruh dana yang terkumpul akan langsung diberikan kepada ASN tanpa dipirit-pirit ya setiap bulannya. Skema ini sering disebut sebagai full funded. Nah, ini jadi pembayaran full ya, sekaligus. Trubus menilai, ini pengamat ekonomi, pengamat kebijakan publik ya, menilai skema pemberian uang pensiun secara gelondongan ya atau full funded ini juga bisa mencegah korupsi dalam pengelolaan dana pensiun abdi negara. Dia mengutip kasus-kasus korupsi yang terjadi di PT Taspen maupun PT Asabri, yaitu pengelolaan dana pensiun untuk TNI dan Polri, dan untuk PNS untuk PT Taspen ya. Sebenarnya ada yang bilang lebih baik dikelola negara untuk investasi daripada, tapi repotnya ini tabungan pensiun adalah malah dikorupsi ya. Di lain sisi ya, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio ya kurang setuju dengan skema full funded. Ini yang dari pengamat publik yang lain ya, Agus Pambagio. Ini kurang setuju dengan skema full funded ya. Dia menilai kesadaran masyarakat termasuk ASN untuk berinvestasi masih minim. Dia khawatir pensiunan yang tiba-tiba mendapat uang banyak justru akan menghabiskan duitnya untuk kebutuhan yang konsumtif. Boleh saja, cuma orang kita kalau dikasih gelondongan, ntar dia kawin lagi meskipun sudah tua. Maaf ini ya, ini candaan kata dia itu. Dia mengatakan skema pemberian pensiun setiap bulan diciptakan bukan tanpa alasan. Menurut dia, skema itu dibuat agar para pensiunan PNS mempunyai pendapatan tetap setiap bulan maupun jumlahnya tak banyak. Walaupun jumlahnya tak banyak ya, tapi terima rutin setiap bulan. Akan ada resiko ya tersendiri bila dengan full funded ya, karena para ASN terbiasa punya pendapatan bulanan. Nah ini karena setiap bulannya ini ya, tetapi jika diterima dengan utuh apalagi nilainya besar, ini tentu saja akan bisa kalau salah mengelola ya, tentu saja akan mensejahterakan atau bahkan bisa menyengsarakan ya. Nah, namun apapun yang akan diputuskan oleh pemerintah ya kebijakannya, apakah dengan skema full funded atau pay as you go ya, ini tergantung pada analisa dan uji cobanya ya. Nah, tentu saja sebagai pensiunan ya, tentu saja harus mengantisipasi ya agar bila mana kebijakan full funded ini diterapkan, Bapak Ibu harus siap-siap untuk menginvestasikan ya agar bisa berlangsung nilai manfaatnya untuk kehidupan selanjutnya ya. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.